Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Merles dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ini lagi musim hujan ya, maksudnya hampir setiap pagi, setiap hari, bahkan kadang-kadang itu agak ngeselinnya itu pagi hujan pas berangkat kerja, pas pulang hujan juga gitu ya. Nah mungkin ada banyak dari kita yang mengalami sakit kayak flu atau pilek gitu. Tapi kalau Anda kayak ngerasa kayaknya nggak hujan, nggak panas, kok sering ngalamin flu ya, sering ngalamin pilek ya gitu ya. Ada rasa sakit di hidung disertai kadang-kadang sakit kepala. Nah Anda harus berhati-hati karena siapa tahu ini tuh gejala menuju sinusitis atau penyakit sinusitis. Lalu apa sih gejala, penyebab, dan bagaimana cara mengatasi sinusitis? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah kalau kita ngomongin tentang penyakit sinusitis itu kan erat kaitannya dengan organ hidung, betul ya? Nah kita akan membahas terlebih dahulu nih. Ternyata ada banyak sekali fakta-fakta menarik seputar hidung yang kalau selama ini kita ya hidung itu kan untuk mencium bebauan seperti itu. Well, it's not that simple, tapi banyak banget hal-hal yang bisa kita ketahui dari hidung kita. Kita cek satu-satu ya. Kita lihat yang pertama pemirsa. Katanya hidung itu bisa mendeteksi sampai berapa? 1 triliun aroma. Bukan 1 juta, bukan 1 miliar, bahkan sampai 1 triliun aroma. Kira-kira selama hidup kita ini Anda sudah mencium berapa ribu, berapa juta, atau berapa miliar aroma? Kayaknya ini uncountable ya, udah nggak terhitung lagi seperti itu. Tapi faktanya adalah ketika kita dihadapkan dengan berbagai macam rasa gitu ya, tidak hanya rasa ya, maksudnya aroma-aroma entah itu aroma makanan, aroma minuman, atau aroma-aroma seperti aromaterapi. Kebetulan salah satu teman saya pagi ini ngidupin aromaterapi ya, dan itu wanginya beda banget di hidung saya dan saya bisa mendeteksi bahwa this is aromaterapi seperti itu ya. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya lagi, siapa yang kira-kira kalau lagi di dalam kelas waktu sekolah dulu, lagi hening, lagi ngerjain tugas, tiba-tiba langsung pada heboh gara-gara bau kentut. Hidung kita bisa mencium sensitif itu gitu ya. Jadi berbagai macam aroma itu bisa dicium, dibaui oleh hidung kita. Bayangkan, 1 triliun, kayaknya udah nggak kebayang lagi. Selama Anda hidup berapa tahun ini, pasti Anda sudah mencium banyak sekali aroma ya. Dan itu masih kayak mungkin sepersekiannya gitu ya, atau 0,0% dari 1 triliun. Jadi Anda harus mencoba membaui dengan aroma-aroma yang baru gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Faktanya adalah hidung itu memiliki kemampuan penciuman, kemampuan penciuman itu katanya bisa berkurang. Waduh, kalau poin pertama tadi bisa sampai 1 triliun aroma bisa dicium sama hidung kita, ternyata katanya kemampuan penciuman kita bisa berkurang. Gini, kalau kemampuan berpikir gitu ya, karena otak mungkin karena proses degeneratif gitu ya, sudah menjelang proses aging menjelang tua seperti itu, kita selalu berpikir pasti akan berkurang tuh demensia, Alzheimer dan lain sebagainya. Nah kalau hidung gitu ya, meskipun katanya bisa mencium sampai 1 triliun aroma, kemampuan penciuman itu katanya bisa menurun. Nah menurun ini mungkin banyak faktor ya, nggak tahu, maksudnya kayak gara-gara proses degeneratif. Semakin lanjut usia seseorang, semakin berkurang kemampuan penciumannya, atau karena mungkin tidak hanya dari faktor range usia ya, tapi maksudnya dari riwayat kesehatan kah, mungkin ada beberapa kesehatan yang akhirnya mengganggu kesehatan hidung dan akhirnya indera penciumannya, kemampuan penciumannya bisa saja menurun. Jadi Anda harus berhati-hati menjaga kesehatan rongga hidung Anda ya, supaya tidak menurun. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Menetralisir kuman, penyakit, dan polusi. Nah ternyata gini, kalau kita ngomong apa sih gerbang dalam kehidupan kita, gerbang kesehatan itu biasanya mulut ya. Mulut itu kan bisa untuk masuk segala macam makanan, bisa juga masuk segala macam penyakit. Nah tidak hanya mulut, ternyata hidung juga seperti itu. Kenapa? Mungkin yang paling relate ya kalau kita kasih contoh adalah selama pandemi kemarin. Kenapa sih kita harus pakai masker? Kenapa sih maskernya harus menutupi mulut dan hidung? Yaitu karena virus, bakteri, kuman, dan lain sebagainya itu bisa masuk ke dalam hidung kita. Tapi thanks God-nya adalah Tuhan menciptakan tubuh kita, terutama hidung, itu dengan teknologi yang super duper canggih ya. Jadi ternyata ketika ada kuman, bakteri, virus, ketika kondisi kita fit, itu hidung bisa menetralisir bahkan polusi. Kalau Anda tinggal di Jakarta dan sekitarnya pasti banyak polusi gitu ya. Dan ternyata kuman dan lain sebagainya bisa dinetralisir di hidung kita. Wih, canggih ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa ya.
Lendir atau ingus juga punya manfaat. Siapa yang lagi pilek? Aduh, kayaknya sentrap gitu ya. Apalagi yang hari-hari pertama itu kayak aduh meler gitu ya. Itu bener-bener runny nose banget gitu. Bahkan kayak nggak diapa-apain dia tiba-tiba meler aja seperti itu. Tapi tahukah Anda ternyata ingus yang entah itu yang warnanya bening atau yang kuning atau bahkan sampai yang hijau gitu ya. Yang hijau-hijau itu ternyata kayak kita kan kayak it's so disgusting gitu. Kayak jijik banget gitu. Tapi ternyata tahukah Anda kalau yang namanya ingus atau lendir itu tuh punya manfaat yang banyak sekali gitu ya. Jadi kalau nggak salah sih nanti kita akan cross check ke dokternya ya. Ternyata tuh kayak lendir atau ingus itu mereka menangkap si kuman-kuman, bakteri, virus dan lain sebagainya dan akhirnya dibuang. Makanya kalau ada ingus kebuang jangan dipegang lagi karena itu isinya kuman, bakteri dan virus. Siapa juga mau megang ingus ya. Oke, kita lanjut yang kelima pemirsa. Bisa kecanduan aroma tertentu. Nah, siapa nih dari Anda yang kalau yang sudah berpasangan ya, sudah punya pasangan, siapa dari Anda yang kayak kecanduan banget sama aroma parfum suaminya, kecanduan aroma parfum istrinya. Atau Anda kayak kalau lagi di satu tempat terus tiba-tiba mencium aroma tertentu Anda kayak dejavu dan akhirnya Anda kayak lagi berimajinasi bahwa kayak pernah deh ke situ, pernah merasakan seperti ini gitu ya. Jadi memang ternyata hidung kita itu bisa kecanduan dengan salah satu aroma yang dimana ini akan menstimulasi memori kita untuk kayak keingetan sama sesuatu. Wih, canggih bener ya hidung kita ya. Oke, itu tadi beberapa fakta menarik seputar hidung dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita udah membahas ya ada beberapa fakta menarik seputar kesehatan hidung kita yang selama ini kayak ya untuk men-smell something gitu ya. Tapi ternyata lebih dari smell something. Ada banyak sekali fakta menarik seputar kesehatan hidung kita. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Christina Natalia dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi dokter, apa kabar? Baik, sehat. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu organ yang kayaknya penting banget. Karena kalau tanpa organ ini bekerja dengan baik, kayaknya kalau kita makan sesuatu apapun, minum sesuatu apapun jadi nggak enak ya. Karena jadi tasteless gitu ya. Hidung gitu ya. Ternyata banyak fakta-fakta menarik yang mungkin sebagian besar orang nggak paham ya dengan fakta menarik seputar kesehatan hidung kita yang selama ini kayak ya udah buat nyium-nyium bebauan aja gitu ya. Ternyata fakta yang pertama adalah katanya bisa mencium aroma sampai 1 triliun. Ya 1 triliun itu nggak mungkin kita hitung satu-satu ya dok ya. Maksudnya banyak banget itu bisa mencium sedahsyat itu hidung kita. Buat hidung kita banyak sih, cuman kalau 1 triliun kayaknya kebanyakan ya. Soalnya saya nggak punya 1 triliun. Oke. Jadi kayaknya memang banyak, tapi ya mungkin nggak sebanyak 1 triliun sih. Gitu. Tapi dalam artian 1 triliun itu kan memang ya, kita nggak akan mungkin satu ya. Tapi memang dia itu kayak apa ya, nyambung gitu nggak sih dok? Maksudnya dari hidung kita itu ke sensor di otak kita untuk kayak oh ini bau A, ini bau B, bau C dan bisa membedakan gitu? Bisa, karena kan kita punya indera penciuman, ada sel-sel reseptornya gitu. Jadi ya bisa, memang banyak bisa dibedain, tapi kayaknya nggak sampai 1 triliun sih. Oke, banyak banget banyak lah intinya. banget Pokoknya gitu. kalau ada aroma-aroma baru dia tetap bisa menciumnya gitu ya. Oke, dahsyat banget ya. Kita lanjut yang kedua nih. Kemampuan penciuman itu katanya bisa berkurang. Misalnya kalau kita otak kan kena Alzheimer, kena demensia itu oke berkurang ya kinerja otaknya. Nah kalau indera penciuman bisa berkurang itu maksudnya gara-gara masalah umur kah? Atau gara-gara mungkin gangguan riwayat kesehatan tertentu? Ini kan sekarang lagi zaman kemarin-kemarin sih ya, lagi zaman COVID ya. Jadi pasti penderita COVID juga udah sering banget banyak yang merasakan di mana aduh aku nggak bisa cium nih ya. Maksudnya, aku salah satunya dok, aku S3 COVID loh. Selamat ya. Terus ya memang bisa terganggu, memang bisa mengalami penurunan dalam indera penciumannya, ada rasa kalau lidah rasa ya, kalau hidung tuh aromanya bisa terganggu. Banyak penyebabnya sih, memang banyak. Jadi ada faktor-faktor. Tapi itu kan untuk yang temporary ya, maksudnya bisa temporary, bisa juga permanen, tergantung dia kenapa. Tapi memang bisa mengalami penurunan. Dan itu pasti rata-rata
sampai yang permanen gitu ya, itu gara-gara gangguan di hidungnya atau mungkin gangguan di organ yang lain di tubuh dan akhirnya ngefek ke hidung sih? Nah, biasanya memang dari hidungnya, entah bisa karena trauma, bisa karena penyakit itu, tapi bisa terjadi sampai permanen. Bener-bener sampai permanen ya. Aduh, mengerikan banget ya. Kasian. Semoga enggak deh ya. Oke Dok, kita lanjut yang ketiga. Menetralisir kuman, penyakit dan polusi hidung. Itu bisa menetralisir, maksudnya kayak selama ini kita ngerti ya di anatomi di dalam hidung kita itu kayak ada bulu-bulu halusnya gitu. Itu memang untuk nyaring atau gimana sih Dok? Itu jadi memang Tuhan tuh baik ya, jadi dia ciptain alhamdulillah. kita. Sebelum masuk ke paru-paru memang ada pertahanan pertamanya, yaitu kita punya hidung yang ada bulu-bulunya, ada sel-selnya yang bisa membunuh kuman. Jadi supaya ketika udara yang masuk ke dalam paru itu udah bersih, udah clear, jadi kita bisa bernafas baik gitu. Oke. Tapi kalau lagi ada masalah kesehatan sama hidung, ketika ada kuman penyakit gitu dia ngerespons nggak sih Dok? Sebenarnya gini, jadi pertahanan pertamanya jebol gitu istilahnya. Kenapa sampai kita tuh bisa sakit, bisa demam, bisa ini itu. Nah itu karena pertahanan awal pertama itu di hidungnya itu jebol. Jadi kenapa kita bisa sampai sakit gitu. Tapi memang dia fungsinya alamiahnya, naturalnya dia melindungi kita dari si polusi, bakteri dan yang lain-lain. Oke, jadi kalau keadaannya fit, kalau ada kuman, bakteri, polusi segala macam masuk hidung, dia akan disaring, diayak dulu gitu ya, supaya keluar gitu ya, jangan masuk ke sini gitu ya. Oke, kita lanjut ya Dok, yang keempat, lendir atau ingus juga punya manfaat. Oke, selama ini kayak kita kayak feeling disgust gitu ya, kayak aduh jorok banget sih nih gitu kan, ini jijik banget sih, menjijikkan deh ini si ingus, si lendir ini gitu. Dan ternyata katanya ada manfaat apa ya? Manfaat, jadi tuh kalau ada lendir, ada ingus tuh ya, jadi nempel tuh bakteri, kuman, polusi pun nempel di lendirnya. Jadi makanya kenapa kalau udah penuh kita kan otomatis secara reaksi tubuh kita mengeluarkan. Nah keluar juga ikut keluar itu si kuman-kuman bakteri. Jadi nggak sampai, jadi ya itulah bakterinya nempel di ingusnya terus kita keluarin ya, jadi nggak jadi masuk kan bakterinya. Nempel Terus semua, ibarat manfaatnya kayak gitu. kayak lem gitu ya, jadi menangkap si kuman bakteri. Kebayang kan, Iya. nempel terus kita keluarin jadi nggak sampai masuk ke paru-paru. Oh, makanya itu mungkin salah satunya tadi ya, menyaring kuman, polusi segala macam. Betul. Dan itu bisa disaring salah satunya tidak hanya dengan bulu tapi juga dengan lendir atau ingus kita gitu ya. Jadi kita harus berterima kasih ya sama ingus ya. Makanya mungkin ingus itu kenapa muncul waktu pilek ya, gara-gara dia mau nangkepin virus-virus bakteri yang masuk gitu ya. Kalau nggak pilek flu kan memang nggak keluar ingus ya Dok ya. Ada, cuman ada. dia dalam batas yang ada Normal tuh berapa, normalnya tuh sekitar 2 liter per hari loh, banyak ya. Oh, banyak ya, itu cuman yang tidak sakit? Tidak sakit. Nah kalau yang sakit mungkin lebih, karena pertahanannya lebih lagi kan, reaksi tubuh kan normalnya seperti itu. Itu 2 liter per hari, tapi dia nggak keluar ya Dok ya? Enggak, masuk. Oh, di dalam lagi ya, dia terproduksi secara alami gitu ya? Oke, berarti kalau yang sakit ya bisa jadi 2 liter lebih, dan itu harus keluar karena sebenarnya keluar nangkepin si bakteri virus kuman tadi ya. Jadi reaksi tubuhnya udah banyak nih, keluarin gitu. Gitu kan. Gila, canggih banget tuh tubuh kita ya. Keren ya. Oke Dok, kita lihat yang terakhir. Bisa kecanduan aroma tertentu. Pernah nggak sih kayak kita nyium satu aroma terus kayak oke, pada satu kondisi, waktu, dan momen tiba-tiba kayak memori kita keinget gitu. Itu bisa kecanduan sama satu aroma tertentu gitu. Kalau seperti itu bukan kecanduan namanya, kecanduan. tapi kayak mengingat aroma. Dejavu gitu ya? Dejavu, jadi kayak kita inget aroma ini, aku inget si baunya dia nih, jadi si mantan lah ya ceritanya Ya, ya. mantan, Terus asik. memori kita terpicu. Tapi kalau nama kecanduan tuh ya dengan aroma, misalnya banyak yang anak-anak zaman dulu Aibon gitu tuh. Nah itu suka tuh mereka kan, jadi itu kecanduan. Ngelem gitu ya? Nah itu kecanduan. Tapi kalau kita ingin memicu memori, kalau kita mencium bau tertentu terus kita ingat kejadian tertentu, nah itu kita hanya seperti memacu memori. Tapi berbeda dengan kalau kecanduan. Kalau kecanduan ya aku maunya aromanya itu kopi yang itu. Nah itu bisa kecanduan. Berarti dia menimbulkan adiksi? Adiksi. Oh. Tapi itu lebih ke lebih ke psikis ya. Lebih ke psikis gitu. Oke, berarti sebenarnya kalau orang kecanduan kayak dulu ya, nggak tahu kalau sekarang semoga nggak ada ya. Maksudnya kayak zaman-zaman 90 2000-an itu orang anak-anak ngelem, itu sebenarnya dia selain karena kecanduan aromanya juga terganggu psikisnya juga ya. Betul. Dan itu sebenarnya aromanya itu terkirim ke otak mereka sehingga
kayak otak mengirim sensor. Dari sensor ngirim ke otak, dari indera penciuman ngirim ke otak. Nah Dan, itu jadi yang dipicunya tuh itunya. Oke, jadi akhirnya kecanduan bahwa aroma ini enak nih, kamu harus mencium aroma ini terus, cium lagi gitu ya. Oh, bisa menimbulkan kecanduan ternyata, agak serem juga sih. Kalau yang enak-enak enak ya, tapi kalau yang nggak enak ya nggak enak ya. Ya iyalah, enak ya. Oke dok, thank you ya. Nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin seputar sinusitis ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lain. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas seputar penyakit sinusitis ya. Ini kayak penyakit yang sering kita dengar, tapi kita nggak ngerti ya. Maksudnya penyakit sinusitis ini yang kayak mana sih gejalanya? Kan kadang-kadang kita kayak agak nyaru bias gitu ya. Antara ini pilek, flu yang benar-benar pilek atau flu, atau sebenarnya ini menuju ke penyakit sinusitis. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Natalia dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dok, kita lanjut lagi. Sebelum ngomongin penyakit sinusitis, di hidung kita tadi sedikit banyak udah kita bahas di segmen sebelumnya. Di dalam hidung kita ini ada apa aja gitu ya. Kalau selama ini, nah di hidung kamu ada apa? Ada upil. Kok kita sama ya dok ya, jawabannya ada upil ya. Kita satu pemikiran. Nah ternyata di dalam hidung kita ini ada apa aja sih dok? Ada 1, 2, 3. Udah. Oh, banyak ya? Oke. Jadi yang pertama itu rongga hidung paling depan itu ya, yang ada bulu-bulunya itu tuh ya, ada vestibulum. Jadi itu rongga paling depan. Lanjutin nama daerah respiratori, jadi yang banyak sel-sel lendirnya yang memproduksi lendir-lendir. Dilanjut lagi ke atasan itu area penciuman, isinya indera penciuman itu reseptor-reseptor yang saraf-saraf gitu ya. Okay. Kemudian ada ini septum, apa ya namanya? Tulang apa yang membagi dua rongga hidung kita ini. Nah, yang isinya tulang rawan ya? Yang mancung nggak mancung itu tuh, ini kan tulang rawan di sini ya. Okay. Kemudian ada pembuluh darah, ada saraf gitu. Itu di yang sekecil itu banyak banget di situ ya. Wow, oke. Ternyata ada fungsinya masing-masing seperti itu ya. Nah, itu anatomi di dalam rongga hidung kita dengan fungsinya masing-masing gitu ya. Nah, kalau penyakit sinusitis kan sering kita bilang gini, beda nggak sih dok antara kayak dia kena sinus gitu, terus ini sinusitis. Nah, sinusitis itu beda sama atau gimana sih? Oke, jadi banyak yang salah mengerti juga ya. Jadi sama ini aku sinusitis, jadi tapi belum tentu dia sebenarnya sinusitis. Jadi rongga normal kita tuh memang ada rongga yang namanya rongga sinus. Jadi rongga itu kayak rongganya saling terhubung ya, terus yang buat saluran udara. Kemudian itu di tulang muka kita. Pertama sinus itu seperti itu, jadi rongga. Tapi kalau sinusitis itu peradangan di rongga sinusnya. Jadi rongga normalnya kita punya rongga, tapi kalau ada itis di belakangnya itu kita mengalami peradangan. Jadi sinusitis ya peradangan, tapi kalau sinus itu ya rongganya doang gitu. Oh, berarti sinus itu adalah rongga atau organnya, gitu anatominya. Sinusitis adalah penyakit atau peradangan di rongga sinusnya itu sendiri gitu ya. Oke, berarti kondisi sinusitis itu peradangan. Selama ini kan kalau kita peradangan itu orang kayak demam gitu ya. Nah kalau peradangan di sinus itu kondisi yang seperti apa? Jadi gejala ya mungkin ya lebih ke, jadi mungkin kalau udah namanya itis sudah ada peradangan, pasiennya bisa demam, pasiennya bisa nyeri, bisa kalau sinusitis tuh lendirnya banyak seperti itu sih. Tapi kalau pilek-pilek biasa belum tentu, kadang nggak demam atau meriang-meriang doang belum tentu sinusitis gitu. Oke, berarti ada beda nggak sama flu biasa? Maksudnya ketika sinus kan tadi dokter menyebut itu bisa aja tuh lendir atau ingusnya tuh bisa banyak banget. Kalau kita pas pilek juga kan kadang-kadang di awal-awal juga bisa jadi banyak banget tuh dok lendirnya, ingusnya. Ada bedanya nggak sih? Beda, jadi kalau pilek kita bilang ke orang
bilang flu gitu ya, dok saya flu, saya pilek, belum tentu sinusitis. Jadi bisa aja dia rinitis, jadi radang di rongga-rongga hidungnya aja, di saluran hidungnya aja. Tapi kalau sinusitis berarti rongga sinus, jadi rongga sinus tuh ada di sini gitu ya. Itu udah numpuk lendirnya, nggak bisa keluar karena mampet. Nah, jadi terjadilah si peradangan sinusitis itu. Oke dok, ini mungkin kita praktekkan ya. Maksudnya kalau yang flu pilek biasa itu dia lendirnya ada di sini aja? Di sini aja, sini ya. Kan tadi ada lapisan lendir kan di sini kan. Nah, dia produksi banyak. Nah, dia di situ. Itu kita bilangnya rinitis gitu ya. Jadi ya udah lancar-lancar aja. Tapi kalau sinusitis, sinus itu kan ada rongga. Dia itu letaknya sinus itu ada di sini, yang di pangkal hidung, sini. ada yang di sini dahi, sama di samping. Jadi itu tuh kayak ibaratnya rongga-rongga gitu ya. Nyambung ya mereka ya? Nyambung lewat saluran udara. Nah, kalau dia kan ada channelnya, ada apa? Salurannya. Pintu masuknya ya kan. Iya. Jadi misalnya yang paling gampang di sini, paling sering orang kena di sini. Itu ada pintu masuknya lewat hidung kita di sini, ada salurannya gitu. Nah, salurannya tuh ketutup sama lendir-lendir yang berlebihan. Oh, lendirnya itu berasal dari pileknya? Dari pileknya. Oh, dari pileknya. Oke. Terus nanti ketutup kan nggak bisa keluar masuk kan, berarti si lendirnya itu dari rongga ini. Oh, karena dia mampet ya? Karena mampet. Makanya kadang dok, hidung saya mampet. Nah, itu salah satu mungkin penyebab dari sinusitis. Kalau udah mampet itu numpuk cairannya di sini, terus nggak bisa keluar. Jadi bakterinya berkembang. Nah, disitulah yang terjadi namanya sinusitis. Oh, bakteri berkembang itu karena lendirnya itu numpuk di situ gitu ya. Nah, sebenarnya kalau oke lah kalau yang pilek biasa, flu biasa itu kan langsung turun ke bawah gitu ya. Tapi kalau sinus dia tuh kayak numpuk juga di sini. Makanya kenapa kadang bisa keluar tapi sulit. Begitu keluar warnanya hijau. Atau kuning dan bau. Nah, itu orang-orang itu pasti udah sinusitis tuh biasanya gitu. Beda sama yang pilek biasa, lendirnya bening. Ya kan, lendirnya ada yang putih, ada yang hijau. Nah, kalau yang putih itu masih flu, masih pilek biasa. Tapi kalau udah yang hijau, udah kuning, udah bau, nah itu biasanya udah sinusitis. Oke, secara alami maksudnya dilihat sama orang lain atau dirasakan sama kita sendiri tuh itu lendirnya atau ingusnya itu emang kerasa dok di sini? Kerasa, pada pasien-pasien yang pernah kena sinusitis penuh rasanya di sini dok, sakit atau tapi di sini. Tapi emang kelihatan kayak ngebengkak gitu dok? Enggak, karena dia kan rongga bisa ngisi. Okay. Tapi kalau yang parah banget ya bisa sampai merah atau sininya sakit, ya bengkak jarang sih, tapi lebih ke rasa penuh. Nah, sepenuh itu bikin dia sesak napas nggak sih? Enggak, karena dia rongga. Nggak sesak napas, cuman mampet. Tapi dia ngerasa kayak ada sesuatu yang mengganjal penuh gitu ya di sekitar. Terutama kalau dia nunduk, aduh kayak ada yang kalau rongga ada isinya gitu nunduk, berasa tuh kayak berat, kayak jadi nggak enak, kayak nyaman. Bukan sakit kepala tapi ya? Tapi bisa menimbulkan sakit kepala gitu. Oke. Karena penuh di sini. Penuh ya, oke. Wah ini mengerikan juga ya, maksudnya nggak begitu kelihatan tapi bisa dirasakan lah seperti itu ya. Nah kalau sinus atau sinusitis ini sendiri ada jenis-jenisnya nggak sih dok? Atau emang hanya di bagian-bagian itu aja? Di bagian-bagian itu aja. Jadi paling berdasarkan letaknya aja. Maksudnya jenis-jenisnya kalau berdasarkan tempat namanya beda, tapi namanya tetap secara general itu sinusitis. Paling sinusitisnya udah lama atau belum, nah itu berdasarkan rentang waktu. Kalau berdasarkan tempat, ya berdasarkan anatomisnya di mana, itu nama-namanya aja sih. Oke, kalau untuk penyebabnya sendiri dok? Penyebabnya karena banyak. Pilek sendiri bisa. Atau gimana? Jadi bisa karena pertama alergi bisa juga infeksi dari gigi. Gigi juga bisa, karena gigi bagian atas ada salurannya tuh ke nyambung ke sinus gitu. Jadi hati-hati kalau kita sakit gigi, diperiksain ke dokter yang di atas. Kalau yang bawah nggak ada masalah? Nggak, karena kan sinusnya di atas. Jadi gigi atas nyambung ke sini. Nah itu bisa kalau infeksi gigi, bisa juga terkena sinusitis, alergi apalagi ya. Terus ada gangguan untuk pengeluaran ingus, pengeluaran sekretnya, itu juga bisa menyebabkan sinusitis. Kadang-kadang radang tenggorokan karena ini di sini merah gitu, itu bisa juga nyampe ke atas. Ya ampun, dari bawah tenggorokan juga bisa naik ke atas gitu ya. Bisa. Oke, nah itu penyebabnya.
Nah kalau gejala yang khas ada nggak sih selain karena kerasa kayak pilek-pilek aja atau ada yang mampet gitu? Gejala khas demam, sakit kepala, ingusnya hijau. Ingusnya hijau atau kuning terus bau gitu. Itu sih yang paling sering. Tapi berbaunya itu beda sama yang flu biasa ya? Beda. Oh, karena dia mungkin lumayan numpuk di dalam agak Iya, lama. karena Jadi ada kayak, bakterinya. Jadi kalau sesuatu ditambah bakteri kan bau ya. Jadi nah itulah baunya. Tapi mungkin beda-beda ya orang-orang. Oke. Jadi memang lebih mendalam lagi dibandingkan dengan flu atau pilek gitu ya. Nah, ada nggak sih dok, maksudnya kayak kalau untuk sinusitis ini dia yang kayak akut, entah subakut atau kronis gitu? Itu berdasarkan rentang waktu yang tadi saya bilang. Jadi kalau kejadiannya cepat, maksudnya kejadiannya ada rentang waktunya 4 sampai 12 minggu itu akut. Kalau 12 minggu lebih itu kronis. Kalau di tengah-tengahnya namanya subakut. 4 sampai 12 minggu itu maksudnya dia bener-bener ngerasain sinusnya itu? Sakit terus ya, kalau nggak berobat ya, kalau nggak berobat ya sakit terus ya makin lama makin parah lah. Kalau nggak diobatin. Itu bisa jadi penyebabnya sama atau beda-beda? Kenapa akhirnya ada yang akut, subakut, dan kronis? Karena nggak ditreat dengan baik. Terus faktor resikonya nggak misalnya dia alergi, nggak diputus faktor resikonya, ya dia tetap kena terus gitu. Oh ternyata alergi juga bisa ya? Bisa. Berarti kalau orang lagi sinusitis gitu ya, dengan berpikirnya oh ini pilek dan akhirnya dia mengonsumsi makanan atau minuman tertentu yang bersifat alergi ke dia, itu justru nanti si sinusitisnya akan jauh lebih parah. Iya, kalau secara general makan atau minuman yang dia alergi ya bisa, tapi lebih ke karena ini hidung, mungkin lebih ke alergi misalnya orangnya dingin atau bau-bauan gitu ya. Itu akan lebih tinggi faktor resikonya untuk terkena sinusitis lah. Gitu. Oh, berarti maksudnya orang yang punya riwayat sinusitis itu rentan kayak perubahan cuaca yang ekstrim dari panas ke dingin atau mungkin mereka tinggal di puncak dan sekitarnya gitu? Kalau tidak terbiasa, misalnya kalau orang tinggal di puncak kan biasa emang udah dingin, jadi udah beradaptasi. Tapi kalau memang misalnya orang yang biasa di iklim yang hangat, dia naik ke atas, itu biasanya kan respon tubuhnya kan langsung meningkat ya, gitu. Jadi dia berlendir atau jadi kelembabannya berkurang, nah itu bisa memicu dari sinusitis itu. Tapi sebenarnya itu respons tubuh nggak sih dok, adaptasi untuk kayak? Iya, adaptasi. Ya, tapi yang normalnya ya biasa, tapi kalau sinusitis akan jauh lebih berbahaya gitu. Iya, karena kan sinusitis jangan lupa, sinusitis kan udah terjadi infeksi, ya kan. Nah kalau faktor penyebabnya tidak di-cut gitu ya, dihentikan ya akan terus terangsang terus, jadi ya kronis, jadi lama gitu. Oke. Jadi kita sudah tahu nih ya antara pilek biasa dengan sinusitis seperti apa. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau ada punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit sinusitis. Kalau Anda punya pertanyaan, boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kita masih bersama dengan Dr. Christina Natalia dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dok kita lanjut lagi. Nah ini yang sering ya, maksudnya sering ditanyakan sama orang-orang antara penyakit sinus, yang pertama tadi sinus dan sinusitis. Sudah jelas ya, sinus itu rongganya, organnya, anatominya. Sinusitis itu penyakitnya karena peradangan. Oke, dan sinusitis. Sekarang ada lagi yang berpikir tentang polip. Nah, itu kan sama-sama di hidung, betul ya? Sama-sama di hidung. Nah, bedanya sinusitis dan polip ini seperti apa sih? Jadi kalau polip itu lebih ke jaringan yang bertumbuh di dalam hidung, kayak anggur ngegantung gitu dalam hidung ya. Oh berarti kayak ada daging tumbuh gitu? Iya betul. Jadi kalau setiap polip bisa menyebabkan sinusitis, karena dia itu memblok salurannya ya. Tapi kalau sinusitis belum tentu dia polip gitu. Oke, kalau polip bisa saja menyebabkan sinusitis, tapi sinusitis belum tentu bisa menyebabkan polip seperti itu. Karena sama-sama terjebak ya, gitu. Bukan terjebak, mampet gitu ya. Mampet gara-gara ada si polipnya itu sendiri ya. Jadi sekarang sudah jelas ya pemirsa ya, antara polip dan sinusitis itu seperti apa. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang
sinusitis gitu ya, berarti tidak semua pasti akan terkena polip ya gitu. Karena polip bisa menyebabkan sinusitis, sinusitis tidak menyebabkan polip. Oke, nah kalau kita ngomongin sinusitis sendiri ada nggak sih range usia tertentu yang kayak, oh anak-anak, kan anak-anak biasanya pilek gitu. Iya nggak sih? Betul, kayak anak-anak itu kayak udah biasa banget mereka pilek atau flu seperti itu. Tapi kalau orang dewasa kayak seumuran kita kayak pilek itu kayak kamu kenapa sih jorok banget kayak gini-gini kok bisa pilek? Well, kita kan sama-sama manusia ya, tapi ada nggak range usia tertentu yang mungkin bisa rentan? Yang lebih rentan ya. Pasti anak-anak ya lebih rentan terkena, maksudnya pilek, flu. Nah, jadi dia otomatis lebih rentan terkena si sinusitis. Tapi nggak menutup juga kemungkinan bahwa memang usia dewasa juga bisa banyak yang terkena sinusitis karena apa tadi faktor tadi itulah kayak alergi, terus giginya nggak bagus. Jadi kalau faktor-faktornya nggak hilang, ya resiko juga terkena sinusitis. Jadi kalau menurut aku sih sama ya, all range sih sama. Kalau anaknya sehat, dia nggak gampang batuk pilek juga nggak gampang kena sinusitis kan. Oke. Nah ini kebetulan nih nggak tahu ya sekarang musim kan nggak jelas ya gitu. Nggak tahu nanti ini lagi musim kemarau atau musim hujan gitu kan. Sekarang kan kebetulan kalau di sini aja Bodetabek dan sekitarnya itu kan hampir setiap hari hujan. Pagi, siang, sore, malam gitu kan. Subuh semuanya hujan. Dan kayak rentan orang mengalami flu dan pilek seperti itu. Nah ini juga bisa rentan nggak sih? Maksudnya orang yang awalnya mungkin pilek biasa atau flu biasa gitu ya. Ada lendirnya, ada engusnya, tiba-tiba dia kena tuh si bakterinya. Bisa ke arah sinusitis? Bisa banget. Jadi dengan cuacanya yang tidak menentu ini, panas hujan, terus kecapean, kadang kita kerja ya kecapean, pulang vitamin gak bagus, makanan gak bagus, rentan banget ya ngedrop ya, rentan banget terkena flu pertamanya. Tapi dia biarin atau minum obat biasa aja gitu, atau nggak minum obat sama sekali. Intinya nggak diterapi dengan baik, dia biarin aja flu biasa. Ya lama-lama ntar dia demam. Nah kalau udah demam tuh hati-hati tuh, udah mulai ada peradangan kan, tanda-tandanya kan. Ya udah kalau udah hijau, udah kemungkinan besar bisa terjadi dapat terinfeksi sinusitis. Oke, berarti sebenarnya gini, kalau orang dari demam menuju ke pilek lah ya atau flu biasa seperti itu, dan bisa terjadi atau tidaknya mengarah ke sinusitis karena mungkin dapat bakteri plus penumpukan bakteri yang mampet seperti itu. Nah pertanyaannya, kalau demam atau flu atau pilek biasa itu kan menular, ya kayak batuk, kena cipratannya gitu kan, itu kan katanya ikut menularkan. Nah kalau sinusitis ini bisa menular atau gimana? Kalau sinusitis sih enggak ya, karena kan ini terjadinya di rongga. Cuman dia misalnya kamu batuk, aku bisa tertular karena kamu batuk, kena droplet, kena airborne gitu, karena virus pileknya, itu aku bisa terkena. Tapi belum tentu aku sinusitis, mungkin karena aku terapi dengan baik, ya kan, karena aku minum vitamin, daya tahannya bagus. Ya udah aku nggak kena. Tapi kamu kena sinusitis, aku nggak gitu, karena ya itu. Oke, berarti kayak semisal, berarti dokter itu hanya flu pileknya biasa aja, kalaupun akhirnya ngedrop gitu ya. Tapi bisa nggak ketika lagi badan drop, tiba-tiba flu iya, pilek iya, sinusitis juga iya? Bisa kan, mengarah ke sana, flu iya, pilek iya, batuk iya, tapi nggak ditangani dengan baik, akhirnya ikut meradang sinusnya, jadi sinusitis. Oke, tapi itu bisa saja terjadi pada orang yang benar-benar belum pernah mengalami sinusitis ya? Bisa. Oke. Jadi meskipun belum pernah, tapi karena ketularan dan akhirnya karena numpuk dan tidak tertangani dengan baik, makanya bisa mengarah ke sinusitis gitu. Nah, kalau ada orang, kayaknya tadi yang dokter Kristina sebutkan itu kayak, ini kayak aku deh ngalamin gitu ya. Itu kayak berarti apa? Aku sinusitis gitu. Ada nggak penanganan pertama yang bisa dilakukan? Apakah kan biasa ya kalau warga Indonesia itu kan pinter-pinter ya gitu ya. Beli obat pilek aja udah gitu loh. Ya, kan itu juga pilek, mampet dan lain sebagainya. Penanganan pertama seperti apa sih, Dok? Boleh minum obat pilek yang dijual bebas, itu nggak apa-apa. Terus cuci hidung. Oh, cuci hidung. Cuci hidung dengan larutan NaCl. Yang 0,9. Selama pandemi kemarin juga iya kan, rame ya? Udah pada pinter nih sekarang warga Indonesia untuk cuci hidung kayaknya ya. Jadi cucilah hidungnya, ya sekali 2 kali nggak apa-apa. Jadi untuk membantu tubuh hidung itu mengeluarkan si lendir-lendir yang udah banyak kumannya, jadi ikut terbuang gitu. Cuci hidung dulu aja, cuci hidung terus minum obat flu,
vitamin, jangan lupa, itu dulu aja. Kalau tidak membaik mungkin harus ketemu dokter, perlu ditambahkan antibiotik atau enggak, atau kortikosteroid yang lain, itu nanti ketemu dokter. Oke, ini kan biasanya juga kalau kita ya, kita juga lumayan kreatif ya, kadang-kadang tuh kita minum yang air yang hangat-hangat untuk kalau orang lagi mampat kan biasanya kalau minum air hangat katanya bisa plong gitu, itu bisa juga nggak sih? Intinya gini, kalau misalnya mampet tuh kan karena ada yang menyumbat satu, ada yang vasokonstriksi, jadi mengecil lah rongga hidungnya, karena satu ada yang di dalamnya ada yang bengkak atau pembuluh darahnya menyempit apa gimana kan jadi menyumbat. Nah, apa ya tadi pertanyaannya, aku jadi lupa. Oke. Tapi bisa menyumbat di dalam gitu, ya, bisa plong kalau minum air hangat. Oh ya, minum air hangat. Itu membantu kita menghangatkan badan kita kan secara nggak langsung air hangat itu. Ya bisa, tapi lebih efektif tadi cuci hidung kalau cuci hidung mampet, ya. Langsung gimana itu kayak kita bisa kan? Bisa dong. Dahli kan? Ya. Nyetok aku di rumahnya Acel. Karena efektif juga ya gitu gini-gini segala macam. Oke, nah, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan dulu ya. Ini dari Pak Joni nih. Dok, sudah 8 bulanan ini, ada di belakang dok, sebelah sini, tapi nggak apa, aku yang baca nggak apa. Dok, sudah 8 bulanan ini saya mencium aroma dari, gimana? Sudah 8 bulanan ini saya mencium aroma dari hidung saya. Kalau, maksudnya pas lagi, entah bernapas lagi apa, dia mencium sesuatu gitu kali ya, dari si hidungnya Pak Joni. Kalau pas lagi bernapas atau kena udara dingin, pasti kecium baunya. Oh, kalau lagi bernapas, oke. Apalagi pas lagi flu dan bersin-bersin, tambah menyengat baunya. Udah dikasih obat semprot tapi cuma berkurang sedikit baunya. Ini kondisi apa dan solusinya gimana ya? Oh, mungkin dia kayak pas lagi bernapas atau suara udara dingin, itu kecium bau sesuatu yang khas gitu ya dok. Itu gimana sih? Nah, si bapak ini kemungkinan besar bisa mengalami sinusitis karena yang tadi aku bilang kan memang dia ada bau-bau nggak enak tuh yang memang kerasa sendiri nih sama orangnya itu. Nah, si bapak ini juga ya kan apalagi lagi flu sama bersin tambah menyengat baunya. Bapak periksain dokter ya, kayaknya bapak kena sinusitis tuh, ya gitu. Tapi dicari tahu benarkah si bapak ini hanya terkena sinusitis atau ada yang lain, jadi penyakit yang lain, misalnya mengenai indera penciumannya, jadi dia mencium bau-bau yang lain selain bau yang biasa gitu, ketika dia bersin atau pilek itu. Nah, ya kemungkinan dia bisa jadi si bapak ini kena sinusitis karena dia ada bau-bau lain. Oke, tapi sebenarnya gini. Orang pilek, ya gini, kalau orang pilek kan nggak bisa nyium ya. Tapi orang sinusitis dia bisa mencium baunya si lendirnya ya? Atau itu karena bisa? kan itu kan di dalam sini nih. Jadi kalau orang pilek dia mungkin mampatnya di bagian bawah, sedangkan si rongga sinus ini corong pintu masuk ke bagian atas gitu. Jadi berasa baunya tuh karena kita ada indera pencium yang agak di bagian atas, nah bagi berasa kecium sama orangnya. Kalau blokade cuma di bagian bawah tuh yang kayak pilek mampetnya. Di sini aja sekitar sini ya. Di sini lah. Ya. Iya. Sedangkan si rongga itu ada di sini, makanya kenapa tetap kecium terus. Tapi dia kalau dipegang gitu sakit nggak sih dok? Sakit. Kalau dia sinusitis, kalau dia lagi meradang sakit. Dipegang gini aja sakit gitu. Oh, padahal dia kan posisinya di dalam salurannya ya. Tapi kalau dipegang kerasa sakit. Kerasa sakit bisa. Digini, aduh sakit. Dipencet gitu ya sakit. Bisa sakit karena dia meradang. Jadi ya satu areanya itu kena semua lapisannya sampai keluar. Jadi berasanya ya sakit. Sakit kepala, sakit ininya. Oke. Kalau berarti kasus Pak Joni ini lebih kayaknya menuju ke sinusitis juga ya gitu ya. Tapi pemakaian obat semprot yang 8 bulan ini kemungkinan udah kronis nih, kan ada lebih dari 12 minggu tadi ya. Oke. Tapi ini Pak Joni sempat pakai obat semprot tuh dok, gimana tuh? Kalau obat semprot itu maksudnya untuk apa ya obat semprot? Obat semprot itu biasanya untuk ini loh, melapangkan jalan rongga pernafasannya itu. Nah mungkin obat semprot, mungkin Bapak juga harus udah nggak bisa yang semprot-semprot lagi karena mungkin udah terlalu menumpuk di sini lendirnya, nggak bisa cair, dia udah ibaratnya ya kayak mengeras udah di sini nih udah nggak bisa keluar lagi. Dengan obat semprot dia nggak memberikan respon yang baik, kemungkinan dia harus tindakan lebih lanjut. Nah, ya mungkin harus dikeluarin lendirnya secara endoskopi atau apa.
Kalau orang pilek itu kan di sisi, itu bisa. Kalau sinusitis nggak bisa? bisa. Karena dia udah ketrap, lendirnya udah ketrap. Di dalamnya, macet ya, mogok di dalam ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih Pak Joni ya. Nanti kita lanjut lagi di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh ya. Di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar penyakit sinusitis ya. Kita bersama Dr. Christina Natalia dari Rumah Sakit Royal Taruma. Oke, dok, kita lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan A sampai Z-nya lah ya seputar penyakit sinusitis. Nah sekarang kalau orang udah ngerasain kayak, oh kayaknya ini gejala-gejala yang disebutin sama Dr. Christina nih gitu ya. Periksanya gimana untuk mengetahui bahwa oh ini kan karena kita nggak bisa ngerasain secara langsung, maksudnya kita nggak bisa menerawang di dalam ini rongganya ketumpuk si lendir itu atau enggak gitu. Ini pilek biasa atau sinusitis biasanya pemeriksaannya seperti apa sih dok? Oke, kalau pemeriksaan lebih lanjut tentu harus diperiksa sama dokter spesialis biasanya. Nah nanti dokter spesialisnya bisa perform ini kayak endoskopi di hidung, kayak ada kamera masuk gitu ya. Tapi itu simple kok, itu simple maksudnya nggak perlu sampai dibius atau apa, nggak usah. Jadi endoskopi biasa lihat, nah bisa juga di ronsen, ronsen sinus, atau yang terakhir yang canggih itu CT scan. Sekarang sih tapi di dunia tuh lebih banyak pakainya CT scan ya dibanding ronsen. Cuman Indonesia aja ya masih di ronsen. Ada di dunia udah pakai CT scan. CT scan ya. Itu gimana maksudnya CT scan itu benar-benar kelihatan anatominya dan ada kayak lendirnya kelihatan tuh gimana sih? Jadi kalau di CT scan itu nanti kelihatan tuh nih rongganya, lendirnya segini, lendirnya segini. Itu udah menyebabkan peradangan atau belum itu kelihatan di CT scan. Oke, berarti untuk menegakkan diagnosis itu bisa dilihat dari hasil CT scan atau yang lainnya gitu ya. Itu nanti kelihatan di situ ada lendirnya atau enggak. Itu bisa kayak bisa jadi orang yang di CT scan atau yang diperiksa dengan metode yang lain itu kelihatan sedikit banyaknya dan apa ya, ringan, sedang, beratnya si sinusitisnya bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Oke. Setelah kelihatan nih kondisi, posisi lendir dan banyak volumenya atau tidak gitu ya. Nah, untuk pengobatannya seperti apa? Oke, jadi pengobatan ya tergantung sih ya, dia ringan, sedang atau berat. Mungkin yang ringan bisa yang kayak tadi awal-awal kasih dokter saranin cuci hidung biasanya. Itu bisa keluar? Keluar. Ya kalau ringan ya, kalau ringan. Ringan itu dalam artian sedikit lendirnya? Sedikit, jadi belum sampai berat, belum sampai yang nyeri. Nah kalau udah nyeri itu pasti udah berat deh. Nah terus udah gitu cuci hidung, terus mungkin minum antibiotik dari dokter ya, jangan antibiotik sendiri karena sekarang pasien banyak yang... Karena dijual bebas sih dong. Iya, jadi... yang efektif jadi untuk sakit ini antibiotik ini, untuk yang ini tuh ini, jadi itu beda-beda loh, jangan disamaratain semua. Bisa sih, bisa juga, cuman akhirnya nanti nggak efektif dan akhirnya jadi kebal antibiotik kan, sayang. Karena kan orang berpikirnya ya antibiotik kan untuk bakteri kan, jenis bakteri udah gitu. Iya, jadi ya tapi belum tentu antibiotik yang ini cocok untuk si sakit yang ini gitu. Jadi ya bisa sih sembuh tapi nanti harus konsul ke dokter lah intinya. Dokter aja gitu. lah gitu. Terus itu yang ringan, kalau yang sedang ke berat mungkin bisa ditambahkan yang kayak tadi si bapak mungkin ditambahin semprot hidung tuh yang isinya steroid mungkin. Nah terus antibiotik oral atau steroid oral nanti tergantung dokternya sih. Jadi kalau misalnya dengan obat pilek biasa atau ke dokter umum terus dokter kasih antibiotik tidak perbaikan, mungkin boleh lanjut ke dokter spesialis gitu. THT. Itu nggak nendang ya dok? Kalau misal pakai apa sih yang itu kayaknya biasanya untuk melapangkan salurannya ya? Iya betul. Tapi nggak akan mengobati ya? Nggak akan mengobati. Karena masih ngejogrok di situ lah itu betul. Sih. Karena lendirnya nggak mau keluar, jadi kita harus do something supaya lendirnya bisa keluar. Cara yang paling gampang itu kayak orang zaman dulu tuh ya pakai uap panas yang di baskom itu, terus kasih anduk biar diuapin, terus kita sambil begini biar lendirnya bisa keluar. Itu mungkin yang ringan-ringan bisa kayak gitu. Selain cuci hidung gitu untuk kayak ngencerin lendirnya bisa. Bisa ya. Tapi ada nggak yang paling ekstrim? Mungkin kayak karena dia mandek di dalam kayak disedot gitu. Ada nggak sih teknik kayak gitu? Nah kalau teknik itu biasanya sama dokter spesialis. Jadi kalau yang udah berat ya yang memang perlu, jadi kayak udah
demam, nyeri, udah diobatin nggak sembuh-sembuh. Biasanya dokter akan perform CT scan dulu untuk mendiagnosa nih benar nih sinusitisnya nih di mana. Jadi sinusitis kan sinus kan ada 4 rongganya ya kan. Di bagian mana dia terkena. Nanti biasanya orang yang dibilang nih saya operasi sinus nih. Nah itu biasanya disedot itu. Biasanya disedot lendirnya. Orang yang sudah mengalami bisa nggak mengalami lagi kan kayak berarti kan di salurannya itu pernah bertengger gitu, lendir-lendir gitu ya. Gimana? Apakah berisiko lagi atau bisa tapi risikonya lebih besar daripada orang yang belum pernah mengalami sinusitis gitu? Jadi orang yang sudah pernah kena sinusitis dia tetap beresiko untuk terkena lagi. Jadi berarti kan dia ada gangguan dari pengeluaran sekret dari rongga sinusnya kan. Entah ada blockingnya, entah karena infeksi yang kemarin nggak ditangani dengan baik. Nah kalau ternyata ada blockingnya, kalau blockingnya nggak di penyebab penyumbatannya kenapa? Kalau nggak ditangani dengan baik dia bisa lagi terkena resiko sinusitis dan dia lebih rentan sih biasanya untuk terkena itu. Oke, lebih rentan, sudah lebih rentan. Yang kedua bisa nggak sih kondisi sinusitis yang keduanya bisa jadi lebih serius atau lebih berbahaya daripada kan salurannya udah pernah terinfeksi sama bakteri-bakteri itu dok? Bisa, jadi orang yang belum pernah kena atau yang sudah pernah terkena bisa berpotensi untuk menjadi infeksi yang lebih serius lagi, tergantung dari penanganannya. Gitu. Ya resikonya bisa sampai infeksi ke otak, ya karena ini ada salurannya jadi dia ngerembet-ngerembet dan tuh bakterinya sampai ke otak, bisa sampai nggak sadar, dari ringan sampai berat itu bisa terjadi. Aduh serem juga ya, makanya harus infeksi di sekitar matanya bisa sampai merah, bengkak, itu juga bisa. Mengerikan sekali ya, semoga kita terhindar dari sinusitis ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Christina hari ini sudah berbagi bersama kami, semoga kita semuanya sehat. Ini musim hujan jadi rentan mengalami pilek, harus benar-benar jaga kesehatan, terutama kesehatan hidung gitu ya dok ya. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Royal Taruma ya dok ya. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan dokter Christina. Semoga bermanfaat ya. Saya Radha Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Sampai jumpa.